Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke materi lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Kita kemarin-kemarin kan sudah belajar tentang nama ilmiah ya, dari bahan-bahan makanan yang biasa kita buat di dapur sendiri. Terus kalian juga sudah pernah mengidentifikasi mana makhluk hidup, mana benda mati dari gambar yang kalian warnai. Nah, hari ini kita akan belajar mengelompokkan makhluk yang hidup saja. Gitu. Kita akan belajar mengelompokkan makhluk hidup saja berdasarkan hal yang paling mudah. Sekarang kita akan mulai gamesnya ya. Kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di gambar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada berbagai bentuk benda ya. Ya, dan juga berwarna-warni. Kalau ibu minta ke kalian, coba kelompokkan benda-benda tersebut, terserah mau berdasarkan apa. Coba ibu minta, siapa yang berani tunjuk tangan? Raise hand. Adakah yang berani mengelompokkan benda-benda di depan? Terserah mau berdasarkan apa. Kita kelompok-kelompokkan. Siapa yang berani? Ada yang berani? Gimana nak? Ada yang berani? Tunjuk tangan. Bu, saya Bu mau mengelompokkan Bu berdasarkan apa? Silakan. Ada? Ayo, jangan malu-malu. Oh, ini ada yang tunjuk tangan ya? Oh, di sininya nggak nampil ya? Danis, silakan Danis. Oh, Bu. Ya, boleh. Silakan kelompokkan Danis. Menurut kamu, kelompok ini berdasarkan apa? Kelompokin sesuai warna, Bu. Warna boleh. Warna apa nih dulu yang pertama? Merah. Merah dulu ya. Oke, kita kelompokin yang merahnya ya. Yang merah. Terus sebelah sini. Habis merah? Kuning. Kuning. Satu lagi berarti warna Biru. biru. Ini nggak apa ya, acak dulu aja yang penting sudah berkelompok. Oke, sip. Sudah selesai ya Danis seperti ini? Iya. Oke, terima kasih Danis. Kita sudah punya 3 kelompok warna. Kelompok warna merah, kuning, dan biru. Ya, selanjutnya, apakah ini masih bisa dikelompokkan, Nak? Bisa, Bu. Masih bisa. Bu. Nah, silakan. Siapa yang mau bantu Ibu mengelompokkannya kembali? Saya, Bu. Siapa namanya? Cynthia Olian Putri. Cynthia. Kok wajahnya nggak nampil ya Cynthia? Bentar, saya cari Cynthia, mana Cynthia? Kalau bisa wajahnya ditampilkan ya, Nak, ya, supaya Ibu kenal gitu. Nanti kalau ketemu di sekolah, Ibu nggak kenal-kenal. Oh, ini saya. Malu. Dia lagi naik mobil. Enggak, Bu. Itu gambar mobil. Oke, nah Cynthia. Apa deh? Yaudah, coba Cynthia Ibu minta kelompokannya per warna ya. Misalnya warna merah kita kelompokkan lagi jadi kelompok kecil. Kelompok kuning kita kelompokkan jadi kelompok kecil. Kelompok biru jadi kelompok kecil. Kita nggak ngerubah ke kelompok ini, tetapi kita membagi mereka masing-masing menjadi kelompok yang lebih kecil. Bisa Cynthia? Nah, ini yang merah ini kan yang merah ada berbagai bentuk. Nah, bisa nggak dikelompokin lagi Sin? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kelompok apa nih? Kelompok bentuk. Bentuk apa? Lingkaran, segitiga, dan persegi. Oke, lingkaran, segitiga, dan persegi. Seperti ini? Iya, Bu. Oke, apakah yang lainnya bisa? Bisa, Bu. Bisa juga ya. Kita kelompokkan juga nih. Seperti ini. Nah, terus yang biru juga kita kelompokkan lagi. Nah,
Seperti ini ya Dan ya, kayak yang sini ya. Iya, Bu. Oke. Apakah ini masih bisa dikelompokkan lagi, Nak? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik. Nah, terima kasih untuk Danis dan Cynthia. Nah, teman-teman yang lain juga bisa menyimak ya. Ternyata dari benda-benda yang tadi bentuknya banyak dan warnanya macam-macam dan bentuknya lokasinya tidak beraturan, ternyata kita bisa mengelompokkan mereka berdasarkan hal yang termudah. Ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan bentuk, seperti itu. Nah, inilah cara yang digunakan oleh para ilmuwan, oleh para peneliti dahulu juta-juta tahun yang lalu ya. Sebelum kita tahu bahwa makhluk itu ada 5 kingdom, itu mereka tadinya cuma tahu 2 kingdom ya. Awalnya hanya tahu 2 kingdom. Masih ingat gak kingdom apa? Kingdom 2 kingdom terbesar dulu deh yang kalian sering pelajari waktu SD. Ya, biasanya animalia dan plantae atau tumbuhan. Biasanya hanya 2 belajar itu ya. Kalau hidup itu hewan dan tumbuhan itu aja kan. Nah, ternyata berdasarkan banyak pertimbangan, meneliti dari bentuk misalnya cara berkembang biaknya, meneliti dari gen-gennya, meneliti dari segala macam, itu ternyata kelompoknya lebih banyak lagi ya. Dari 2 kelompok tadi cuma hewan sama tumbuhan menjadi 3 kelompok, hewan, tumbuhan, dan satu lagi yang tadinya tumbuhan menjadi sendiri, itu namanya fungi. Fungi dipisah, yang tadinya dia tumbuhan dia dipisah karena ternyata fungi punya perbedaan yang sangat besar, yaitu dia tidak bisa berfotosintesis atau tidak dapat membuat makanan sendiri ya. Itu salah satu pertimbangannya. Terus ada lagi 4 kelompok dan sekarang ada 5 kingdom atau 5 kelompok. Masih ingat kingdomnya apa aja? Kingdom yang di minggu lalu apa aja tuh? Kingdom Protista. Terus Kingdom Monera. Terus Kingdom Plantae. Fungi, Kingdom Fungi. Plantae, Animalia. ya, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi ilmuwan, tapi sangat sederhana ya, hanya melihat ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ini salah satu contoh tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa SMA untuk mengelompokkan sesuatu. Ayo kelompokkan paku dan baut ini menjadi kelompok-kelompok kecil, dan ternyata berbagai paku dan baut ini ternyata bisa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil ya Nah ya. Dari ciri-cirinya ada yang panjang, ada yang payungnya lebar, ada yang ulirnya banyak, ada yang pakunya tidak berulir dan lain-lain. Ini semuanya punya kelompok sendiri-sendiri gitu. Nah, yang kita pelajari adalah sekarang makhluk hidup ya yang dikelompokkan. Nah, di sini ada kelompok makhluk hidup yang bernama Plantae atau kingdom Plantae salah satunya ya. Ada berapa kelompok di sini, Nak? 3. Ada 3 kelompok besar ya. 3 kelompok besar dari Plantae. Yang membedakannya apa ya? Masih ingat? Nah, yang membedakannya adalah dari struktur tubuh dari tumbuhan tersebut. Ada yang tumbuhannya sudah punya biji ya, yang disebut tumbuhan berbiji namanya spermatopita. Ada tumbuhan yang tidak berbiji. Nah, tumbuhan yang tidak berbijinya ada 2, ada lumut, ada paku. Si lumut kenapa sendiri? Karena si lumut itu sangat-sangat kecil dan dia nggak punya tangkai, dia nggak punya daun yang sejati yang benar-benar kayak daun, tapi dia punya struktur kecil aja gitu ya. Nah, dia sangat sederhana. Si lumut, tahu lumut? Pernah lihat lumut nggak? Nah, Bu. Ya, yang nempel di mana biasanya? Batu. Iya, di Batuan. Betul. Batuanmu. Iya, betul sekali ya, di bebatuan, di dinding ataupun di pohon-pohon Kayu. sakti ya. Betul, di kayu.
Nah, terus ada lagi tumbuhan paku. Nah, kalau tumbuhan paku ini sudah lebih besar daripada lumut ya. Dia sudah terlihat agak-agak terpisah antara daun dan batangnya gitu. Ya, tapi kedua kelompok ini sama-sama punya spora. Spora ini kalau disebar di tempat yang pas bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau si biji, tumbuhan berbiji ini ya reproduksinya dengan menggunakan biji. Ya, ada angiosperma dan gimnosperm, terus ada dikotil dan monokotil. Kenapa ada variasi? Ada pertanyaan? Silakan Davaris mau bertanya. Kenapa nak? Pencet. Gak apa-apa, latihan dulu. Nanti di sini nanya beneran ya. Ibu senang lah kalau kalian banyak tanya beneran deh. Ya, jadi kalau kalian lagi nge-zoom itu pakai kesempatan kalian untuk banyak bertanya. Karena kalau kalian bertanya di grup, kadang-kadang ibu jawab, kadang-kadang ibu nggak jawab langsung kan. Tapi kalau di sini bisa langsung saya jawab. Gitu ya. Silakan tanya apapun tentang materi, tentang apapun supaya kita mudah ya. Jangan malu-malu bertanya, makin sering bertanya, makin kenal, nanti nilainya makin bagus. Ya, oke. Nah, tentang pantai ini sampai sini ya. Kalau kita mau gali lagi lebih banyak lagi, ada dikotil, ada monokotil, ada di buku kalian bisa baca. Ya, sudah ibu berikan. Harus dibaca tuh. Nah, karena terbatas, makanya ibu tidak akan menguraikan satu-satu. Kita langsung ke kingdom selanjutnya, yaitu animalia. Ya, ada berapa kelompok besar animalia? Ini yang warna biru nih. 2. Apa namanya? Vertebrata dan invertebrata. Iya. Vertebrata dan avertebrata. Siapa yang bisa membedakan vertebrata dan avertebrata? Averteb sama inverteb sama ya? Siapa yang bisa membedakan? Raise hand, tunjuk tangan. Dani, silakan. Vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang punggung, sedangkan avertebrata yang tidak mempunyai tulang punggung. Oke, nah. Tulang belakang. Tulang belakang, betul. Iya. Nah, coba sekarang semuanya ikuti ibu ya. Coba tangannya ditaruh di kepala. Kita mau ngecek apakah kita termasuk vertebrata atau invertebrata ya. Pegang kepala sudah. Pegang leher di belakang tapi jangan di depan. Kalau di depan nanti kecepet. Belakang sudah. Nah, terus ikuti tulang leher sampai ke puntuk, ke bawah, ke pinggang, apakah keras? Ada tulangnya nggak sampai punggung? Ada, Bu. Ada. Oke, sampai panggung tuh ada. Tulangnya. Beneran ada? Ada nggak yang nggak punya tulang? Ada. Berarti semuanya punya. Ya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Bu. Berarti kita termasuk vertebrata gitu ya, Naya? Iya, Bu. Ini dia juga vertebrata. Nah, vertebrata ini kita lihat lagi nih kelompoknya ada 2 lagi nih. Ada kelompok hewan berdarah panas, ada kelompok hewan berdarah dingin. Nah, ya waktunya habis, saya langsung jawab. Warm blooded atau hewan berdarah panas ini adalah hewan-hewan yang punya kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi dia punya panas tubuh yang stabil gitu. Nggak ikut-ikutan terlalu dingin atau nggak ikut-ikutan terlalu panas. Ya. Jadi dia punya pengaturan sendiri di tubuhnya. Walaupun misalnya tinggalnya di gurun pasir ataupun di perairan yang dingin, nah, mereka tetap punya kisaran tubuh yang stabil. Berbeda dengan hewan berdarah dingin atau yang ini nih, yang 3 kelompok ini. Nih ada ikan, katak, ular. Nah, mereka ini cenderung mengikuti suhu tubuh lingkungan. Gitu ya. Kalau lingkungannya dingin, mereka pun suhu tubuhnya dingin.
Kalau panas juga sama, ngikutin suhu tubuh lingkungan. Seperti itu. Apa aja nih kelompok hewan berdarah panas? Ada berapa kelompok, Nak? Ada 5. Nih, ada 2 nih ya. 2. Yang ini nih, yang Dua. warm blood. Apa aja? Mamalia dan Aves. Mamalia dan Aves ya, birds itu Aves. Gitu. Mamalia dan Aves adalah kelompok hewan berdarah panas. Berarti manusia termasuk? Iya, berdarah panas. Kita kan mamalia. Gitu. Mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu. Kelenjar susu dimiliki oleh semua mamalia, termasuk ikan paus juga sama menyusui. Ya, semua mammals itu menyusui. Nah, sedangkan Aves, Aves ini hewan yang tidak menyusui ya, mereka bertelur, terus mereka punya penutup tubuhnya berupa bulu-bulu ya, seperti itu. Nah, kalau kelompok hewan berdarah dingin ada berapa kelompok nih, Nak? 2. 1, 2, 3. Yang pertama apa nih? Ikan-ikanan atau nama kelasnya Pisces ya. Iya, Pisces. Kalau yang kedua ini hewan-hewan reptil. Yang ketiga ini hewan-hewan Amfibi. amfibi, betul. Yang tinggalnya bisa di air, bisa di darat ya. Tuh. Nah, jadi mereka ini suhu tubuhnya cenderung mengikuti lingkungan. Ya banyak ya, ternyata ya. Nah, nanti akan tugas kalian akan di sini sekitar ini. Lalu kita kembali, kita kenalan ke kelompok satunya, yaitu kelompok invertebrata. Ya. Kelompok invertebrata ada berapa kelompok nih? Kelompok besarnya? 2. Ada yang punya lengan. Nak boleh di ya supaya suara itu tidak tertutup dengan suara kalian. Kalian boleh mute dulu, pencet dimatikan. Bisa? Jangan dulu kok katanya. Iya, jangan disobek dulu. Iya. Ini siapa ya? Mairil, Hilmi, Saskia masih kedengeran nih suaranya. Tolong dimatikan dulu speakernya ya, Nak. Kecuali saat mau menjawab. Oke? Nah, terima kasih. Ya, supaya bisa tetap fokus di sini, silakan perhatikan dulu. Nah, di sini hewan invertebrata ada 2 kelompok besar ya. Ada kelompok yang punya kaki, ada kelompok yang tidak punya kaki atau lengan. Nah, kelompok yang punya kaki, coba kita lihat ada apa aja di sini. Ada apa nih? Semut, Bu. Ada semut, kecoa ya. Terus kembang. Terus ini? Larva. Ini kakek 1000 sebetulnya ya. Kelihatan. Oh, kakek 1000. Iya, kakek 1000 ini. Laba-laba. Cermin. Laba-laba. Kalajengking. Spider bener kok, asal jangan pakai men. Nah, scorpion juga jangan pakai men ya. Oke. Nah, mereka semua ini adalah hewan-hewan yang punya kaki dan termasuk invertebrata. Coba Ibu mau tanya, apakah laba-laba termasuk serangga? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah laba-laba termasuk serangga? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita sekarang coba kita lihat ciri serangga ya. Ini adalah ciri serangga, memiliki 3 pasang kaki. Ya, kita lihat ada 3 pasang kaki. Kecoa ada 3 pasang kaki. Kumbang ada 3 pasang kaki. Sedangkan kalau laba-laba punya berapa pasang kakinya? 4. 4 pasang kaki. 5. Iya 4. Yang atas ini ya semutnya ya. Antena. Nah, 4 pasang kaki.
Scorpion juga apa sih, kalajengking juga ya. Apalagi ini kakinya 1000 lagi ya. Nah, hewan-hewan yang kakinya lebih dari 3 pasang ya. Jadi kita punya 8, punya 10 atau dan lain-lain. Nah, itu dia punya kelompok masing-masing. Gitu. Mereka punya kelompok sendiri, berbeda dengan serangga. Nah, yang serangga itu yang ini nih. Yang punya 3 pasang kaki atau total kakinya 6. Ya. Jadi walaupun sama-sama kecil, sama-sama merayap-rayap, nah ternyata nggak semuanya itu sama. Kita lihat dari ciri-ciri yang dimilikinya dulu. Seperti itu ya, Naya. Itu jelas kah saat ini? Iya, berarti laba-laba termasuk serangga apa bukan? Bukan. Bukan ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu juga dulunya nggak tahu, tapi karena kita belajar kita jadi tahu ya. Seperti itu. Detail banget ya ternyata para peneliti mengelompokkannya. Kalau tadi kan kita cuma mengelompokkan warna dan bentuk. Kalau mereka banyak sekali pertimbangan pengelompokannya. Ya, sampai ke jumlah kaki, nanti sampai ke segmen tubuh, ada berapa segmen nih? Kayak semut itu kan punya 3 segmen, kepala, perut, dan ekor. Ada lagi nanti yang cuma punya kepala dan ekor, kayak ladybug nih, punya kepala dan tubuh gitu kan. Nah, nanti banyak lagi pertimbangan lain yang membuat mereka berbeda kelompok. Seperti itu. Terus ada lagi nih, kelompok invertebrata yang nggak punya lengan untuk berjalan. Mereka biasanya merayap menggunakan otot perutnya ya. Gitu. Contohnya di sini ada cacing ya. Iya, cacing tanah dan tintah ya. Iya, nah terus yang selain cacing, nah tapi mirip cacing, namanya cacing hati dan cacing pita. Gitu. Nah, ini semuanya adalah invertebrata. Kira-kira jumlah vertebrata sama invertebrata banyakan mana ya? Vertebrata. Kalau dari gambar sini kayaknya banyakan vertebrata ya. Tuh. Iya, Bu. Tapi ternyata nyatanya di dunia ini jumlah invertebrata itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan vertebrata. Karena apa? Karena kan mereka kecil-kecil. Tinggalnya bisa di mana aja, berkoloni, berkelompok, di lubang-lubang, di bawah tanah, di dalam pohon pun bahkan ada. Di dalam tubuh kita aja ada nih. Di dalam tubuh kita ada nih. Nih si cacing-cacing ini ada. Ya, mereka bisa bersembunyi di dalam makhluk hidup lain ya kan. Nah, mereka bisa bersembunyi di kolong-kolong meja, di kamar mandi, gorong-gorong dimanapun ada. Berarti banyak kan? Banyak kan? Vertebrata. Ya, banyak kan hewan ada belakang ternyata. Ini yang kelihatan ya. Ada banyak yang tidak terlihat oleh kita. Nah, anak-anak tugasnya adalah berhubungan dengan ini. Kita akan belajar melihat ciri-ciri sesuatu dari apa yang kita lihat. Nah, Ibu minta hari ini kalian mencari hewan, ya, boleh hewan peliharaan kalian sendiri, boleh hewan peliharaan tetangganya atau saudaranya, boleh juga hewan yang ada di sekitaran rumah kalian yang tidak berbahaya. Nah, Ibu minta kelompok hewannya seperti apa ya, Nah ya? Ibu minta kalian cari satu hewan vertebrata yang tidak berbahaya. Kalau yang berbahaya nanti juga takut bisa kalian kenapa-napa. Cari vertebrata dari hewan kalian yang tidak berbahaya. Nah, nanti kalian foto kalian bersama hewan tersebut, ya. Lalu nanti kirim ke link. Linknya akan saya berikan di grup. Gitu. Sama tugasnya. Sama kamunya. Jadi kalau hewannya aja nanti kamu bisa ngambil di Google dong. Gitu ya, sama kamunya ya. Gitu, sama kamunya ditampilkan. Pakai berapa, Bu? Satu hewan saja yang vertebrata. Baju apa? Gimana, Nak? Pakai baju apa? Bebas, baju bebas aja. Ya. Baju bebas, tapi nanti terlihat ya ada kalian di situ sama ada hewannya. Tidak mesti dipeluk, tidak mesti disayang-sayang. Ya kalau hewannya galak nanti gimana? Misalnya hewannya ada di kandang, ya kamu berarti foto di kandangnya gitu sambil lagi mengamati. Nah ini ada hewannya nih, saya punya hewan nih. Nah ini hewan apa? Nggak ada ini ya. Dinosaurus. Iya, ini nggak ada ya kalau Dinosaurus. ada ini kasih tahu saya ya.
Misalnya kamu punya hewan atau kamu menemukan seekor hewan apa entah itu, nanti kamu foto, terus kamu buka linknya akan saya tampilkan sekarang nih. Sebentar, linknya mana? Saya akan menampilkan linknya. Suara kecil. Nah, nanti kalau sudah ada linknya kalian klik ya. Setelah diklik, tampil nggak nih linknya? Tampilan ini ya, Google Form-nya. Sudah tampil nak? Tampil Nah, udah Bu. Oke, nanti kalian sambil mengamati, sambil mengisi ya. Kalian isi misalnya saya kelas 77 misal. Terus misalnya nama saya Arya Bayu misalnya. Terus saya langsung melihat, nah ini hewannya kira-kira berkembang biaknya dengan cara apa ya? Kamu bisa langsung tanya sama pemiliknya. Asal kamu jangan nanya sama hewannya ya, nggak bakal dijawab ya. Aja, Bu. Iya, jadi kamu pilih ya. Terus kamu pilih, terus si habitatnya di mana nih? Kalau emang ikan berarti di air misalnya ya. Terus kamu klik. Terus alat geraknya apa nih? Nah ini kamu sedang menggunakan kunci dikotomi ya. Yang kalian klik ini adalah kunci dikotomi. Kamu klik misalnya alat geraknya sirip ya. Terus Aduh, mau pintar aja lu. lagi. Oh, alat pernafasannya misalnya dengan Mau pintar beres-beres sekarang. Nah, kalau dengan insang artinya kamu sedang mengamati apa nih? Hewan dalam kelas apa? Kelas apa ini? Fiskes ya. Nah, kalau sudah ingat, oh iya saya mengamati fiskes. Next, gitu. Setelah next, nanti kamu masukkan hewan yang kamu amati, misalnya ikan cupang, kamu tulis ikan cupang. Ya. Terus kamu klik fiskes. Lalu nanti saya sediakan satu kolom lagi, kolom memasukkan foto ya, foto yang kalian ambil tadi ya. Ini belum saya masukkan kolom foto. Submit, setelah itu selesai, udah gitu aja tugasnya. Gampang kan? Iya Bu. Iya, jangan sampai ditunda-tunda Iya, ya. Bu. Kalau ini saya yakin 1 hari juga Iya, Bu. selesai. Ya, Iya hari Bu. Gimana? Insya Allah. Ada pertanyaan? Kan Ada, Bu. Pakai baju apa, Bu? Bebas bajunya bebas. Bu, saya mau Bajunya nanya, Bu. bebas. Kenapa? Saya mau nanya, Iya, silakan. berarti kita tugasnya itu cuma foto dengan hewan sama ngisi link itu ya Bu? Betul. Oh, oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Saya di rumah adanya burung, boleh nggak, Bu? Boleh. Burung vertebrata bukan? Vertebrata, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting vertebrata. Iya, Bu. Ya, sip. Pasti, Ada Bu. boleh. Bu, kalau kucing jalanan boleh gak Bu? Boleh. Kan bebas, yang penting vertebrata. Bu, sama semut boleh nggak? Semut vertebrata bukan? Ayo, semut vertebrata bukan? Ya, yang penting vertebrata ya. Oke. Kalau sama cupang boleh, Bu. Ikan cupang vertebrata bukan? Bukan. Ikan cupang vertebrata dong. Amati ya dari kuncinya yang tadi sudah saya sebutkan di kunci. Tadi kan link yang kalian klik itu adalah link kunci dikotomi ya, yang bisa melihat ciri-ciri mana yang termasuk di dalamnya. Hewan ini termasuk apa nanti kalian ya gitu, dan semuanya ibu minta hewannya vertebrata. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena itu ya. Ayo. Kenapa Mairil mau tanya?
ngumpulinnya terakhir jam berapa, Bu? Sampai jam 7 malam ya maksimal ya. Takutnya kalian hari ini mau ngerjain IPS dulu boleh, setelah IPS baru tanya. Oke, Bu. Ya. Oh. Lagi? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan hari ini di pertemuan keberapa nih? Ke-6 kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan semua ya, Nak ya. Supaya nanti Baik, Bu. semua gitu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Salam untuk orang tua. Jaga kesehatan terus. Ya, sebentar lagi. Bu, kelas 7-10 juga kerjaannya begitu, Bu. Iya, semua sama. Mantap. Iya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.